soal berikutnya ini adalah terkait dengan teori asam basa bronzit-fluoride, di mana teori asam basa bronzit-fluoride menyatakan bahwa kalau spesies yang bersifat asam adalah yang sebagai donor H+. Donor itu pemberi. Terus kalau dia basa berarti dia akseptor. Akseptor itu penerima H+. Nah, H+ ini sering disebutkan namanya proton, ya. Jadi donor proton, akseptor proton. Nah, jadi nanti kalau pasangan asam basa bronzit-fluoride, ya, pasangan asam basa bronzit-fluoride itu ditandai dengan adanya perbedaan 1H+. Jadi yang bisa menjadi pasangan adalah adanya perbedaan 1H+ antara asam dan basa. Nah, jadi bedanya cuma 1H+ gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada H2O, ya, terus pasangannya jadi OH-. Kalau kita lihat di sini terjadi perbedaan 1H+. Jadi apa bedanya molekul H2O dengan OH-? Bedanya adalah mereka punya selisih 1H+. Di mana si H2O itu memiliki H+ lebih banyak. Nah, tadi kan yang sebagai donor proton itu atau donor H+ itu si asam. Tentunya yang donor itu pasti punya H+ yang banyak, ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai asam di sini. Berarti si OH- ini sebagai basanya, basa konjugasi, ya. Nah, kemudian H2O dalam hal ini juga bisa berpasangan dengan H3O+. Kenapa bisa? Karena kembali lagi ke sini, perbedaannya cuma 1H+. Jadi H2O dengan H3O itu bedanya 1H+ juga. Nah, kenapa? Karena kalau H2O ditambahkan dengan H+, dia menjadi H3O+. Jadi artinya kan, kalau karena H2O itu mengikat H+, dia menjadi H3O+. Gitu. Jadi artinya, si H3O-nya ini yang pemberi H+-nya, H2O-nya yang penerima H+. Jadi kalau H2O dalam, ini saya kasih nomor 1, ini saya kasih nomor 2. Jadi kalau H2O di nomor 2 ini, maka H2O ini bersifat sebagai basa, karena H+-nya lebih sedikit. Nah, H3O+-nya yang bersifat sebagai asam. Nah, kalau kita lihat di sini, terdapat suatu kesimpulan bahwa H2O adalah molekul yang bisa bertindak sebagai asam, dan dia juga bisa bertindak sebagai basa. Jadi kalau dia bisa satu molekul, satu ion, bisa bertindak sebagai asam dan basa, maka bisa dikatakan ini adalah molekul yang bisa bersifat amfoter. Amfoter itu adalah suatu zat yang bisa bertindak sebagai asam atau basa pada kondisi tertentu. Nah, kita kembali ke soal. Senyawa HCl4 dapat bersifat sebagai asam maupun basa. Reaksi yang menunjukkan HClO4 bersifat basa adalah. Nah, jadi sebenarnya kita bisa langsung menentukan, ya teman-teman. Katanya HClO4 ini bersifat basa. Berarti kalau ini basa, asamnya apa? Asamnya ini sama seperti kita buat H2O tadi. Ini H2O sebagai basa. Maka basa ini ditambah H+, maka ini jadi asamnya gitu. Jadi supaya kita tahu asamnya apa, ya tambahkan aja H+. Kalau ditambahkan H+, berarti nanti H-nya jadi 2, ClO4-nya nggak berubah, teman-teman. Jadi H2ClO4. Nah, coba perhatikan di sini kan jadi H+. Di sini muatannya 0, kan nggak ada. Nah, berarti 0 tambah plus 1 menjadi plus 1. Jadi, kalau ini bersifat basa, maka asamnya adalah H2ClO4+. Nah, di manakah di sini ada H2ClO4+ dan HClO4? Maka di jawaban E. Jadi di sini HClO4 ini berpasangan dengan H2ClO4+. Di mana HClO4-nya akan bertindak sebagai basa, HClO4+-nya bertindak sebagai asam. Nah, kalau kita lihat yang lain, bagaimana kalau misalnya HClO4 bertindak sebagai asam? Kira-kira basanya apa? Nah, berarti basanya di sini adalah suatu molekul yang ditambahkan dengan H+, kan.
Nah, berarti di sini coba buang H+-nya. H+-nya dibuang berarti menjadi ClO4-. Jadi kalau di D, C, A, B sama A, itu kan jadi ClO4- kan dia. Tapi di sini sifat HClO4 itu bertindak sebagai asam. Karena ClO4-nya itu memiliki H+ lebih sedikit dari HClO4. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah C. Kita kerjakan nomor selanjutnya. Berikut ini adalah reaksi asam basa menurut Brodsky-Lowry. Ya, ada 4 reaksi. Pertanyaannya adalah berdasarkan reaksi di atas, spesies zat yang bersifat amphoter dapat bereaksi sebagai asam dan basa. Oke, berarti yang bersifat amphoter dan dapat bereaksi sebagai asam dan basa yang mana katanya? Ya, mari kita perhatikan teman-teman. Nah, berarti kita tinggal cek aja ya pasangan-pasangannya masing-masing. Ini kita enter dulu supaya kelihatan ya. Ini kita enter. Oke, kita kerjakan. Nah, ini pasangannya adalah pasti ini ya. Oke, berarti ini lebih sedikit H+-nya ini ya. Maka ini basa, ini asam. Ini pasangannya pasti ini. Gitu. Jadi pasangannya itu harus kiri ke kanan. Mana yang lebih banyak hanya ini kan. Maka ini asam, ini basa. Jadi kita cari semuanya ya teman-teman. Ini pasangannya pasti ini. Ini pasangannya pasti ini. Oke, berarti ini basa, ini asam, ini hanya lebih banyak dari sini, ini asam, ini basa. Ini pasangannya pasti ini. Ini pasangannya pasti ini. Oke. Ini berarti sebagai basa, karena hanya cuma 2, ini hanya 3, ini sebagai asam. Ini sebagai asam, ini sebagai basa. Oke, selanjutnya ini ke sini. Ya, ini pasangannya ke sini. Jadi menentukan pasangannya kayak mana Pak? Gitu kan pertanyaannya. Sama seperti soal sebelumnya teman-teman. Menentukan pasangannya berarti dia cuma punya beda 1 H+. Jadi bisa nggak Pak saya buat pasangan H2O itu adalah H2O, bisa nggak Pak pasangannya adalah H3PO4? Ini memang benar ya, bedanya memang 1 H+. Benar. Bisa pasangan ini, cuma ada kata hanya beda 1 H+. H2O dengan H3PO4 bukan cuma beda 1 H+, beda P, beda O juga kan? Beda artinya O-nya di sini 3, 1 ini 4 kan, beda O. Berarti jumlah O-nya beda, jumlah P-nya beda. Nah, yang bisa menjadi pasangan bedanya cuma 1 H+. Jadi yang lain nggak boleh ada gitu loh. Jadi ini sama ini nggak bisa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hanya beda 1 H+. Nah, ini CH3COH, CH3CO- kan bedanya cuma 1 H+. Jadi di sini yang bersifat asam karena hanya lebih banyak, ini basa. H2O dengan H3O+ juga berarti ini basa, ini asam. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan reaksi di atas yang bersifat amphoter ya. Jadi saya sudah jelaskan di soal sebelumnya, amphoter itu adalah suatu zat atau ion yang bisa bertindak sebagai asam, dia bisa jadi asam, dan dia juga bisa jadi basa. Itulah amphoter. Dapat bereaksi sebagai asam dan basa. Ya, kita lihat. CH3COOH di reaksi nomor 1 bertindak sebagai basa. CH3COOH di reaksi nomor 4 bertindak sebagai asam. Berarti dari reaksi 1 sampai 4 yang bertindak amphoter itu yang pertama adalah CH3COOH. Karena dia di reaksi 1 jadi basa, di reaksi 4 jadi asam. Itu yang pertama ya, teman-teman. Oke, kemudian kita lingkari dulu ini ya. CH3COOH, ini dia jadi basa, di sini jadi asam, jadi amphoter. Kemudian H2O ya. H2O di sini jadi asam, ya. Tapi di sini jadi basa di reaksi nomor 4.
Berarti selain CH3COOH ada satu lagi nih, H2O. Dalam reaksi ini bertindak sebagai amphoter. Jadi jawabannya sudah pasti dodol. Kalau kita lihat NH3, dalam reaksi ini NH3 bertindak sebagai apa? Sebagai basa. Sebagai basa doang. Berarti nggak jadi amphoter dia dalam reaksi di atas gitu loh. Kemudian OH- cuma jadi basa dan basa. Berarti tidak bertindak sebagai amphoter. Amphoter itu harus ada asam dan basa. H3PO4 yang E hanya jadi asam ya. Tidak ada jadi basa dia di reaksi yang nomor berapapun. Tapi perhatikan reaksi asam basa menurut Brustolin ada 4, kasih satu pertanyaannya yang menjadi asam. Nah, HSO4 itu pasangannya mana? Pasangannya udah pasti ini ya, SO4 2-. Yang ini pasangannya ini. Ya, kita tentukan aja. Ini berarti yang lebih banyak hanya ini yang jadi asam, ini jadi basa, ini jadi apa? Ini jadi basa, ini jadi asam, gitu ya. Kemudian yang ini NH4+, pasangannya NH3 pasti kan? Yang ini pasangannya tetap ini. Nah, NH4+ jadi asam, berarti NH3-nya basa, ya H+-nya lebih banyak di sini. H2O, H3O+, berarti ininya asam konjugasinya, ini basa. CO3 2- pasangannya pasti ini, H2O pasangannya pasti ini. CO3 2- yang ininya yang asam, ininya basa ya, maka H2O dengan OH-, H2O-nya yang asam, ininya yang basa. Kemudian H2PO4- sama HPO4- sama ini ya. Nah, ini berarti lebih banyak hanya daripada ini, maka ini asam. Ini basa konjugasinya. Ini berarti jadi basa, berarti ini ini asam konjugasi, ini basa. Nah, pertanyaannya yang bertindak sebagai asam ya udah tinggal kita cek. HSO4- berarti di reaksi nomor 1 bertindak sebagai asam benar. NH3 di reaksi nomor 2 bertindak sebagai basa, berarti asam dan basa. Pertanyaannya yang cuma asam, ini berarti salah ya. Yang B, H2O. H2O bertindak sebagai basa, sebagai asam, sebagai basa. Berarti H2O itu bisa asam dan basa ya. Oke, berarti benar setengah lah dulu dianggap gitu ya kan. Kemudian pasangannya siapa? CO3 2-. CO3 2- di reaksi nomor 3 bertindak sebagai basa. Berarti kan tidak asam semua, ada yang basa, maka ini salah. Kemudian yang C, CO3 2- tadi basa, udah pasti salah lah ya kan. Yang D, H2PO4-. H2PO4- itu asam, oke cocok. HPO4 2- itu di reaksi nomor 4 doang, basa, berarti asam dan basa, salah juga. Jadi jawabannya pasti E ya, tapi kita cek juga, benarkah dia dua-duanya cuma asam doang. NH4+ itu di reaksi nomor 2. Ya, dia jadi asam cocok. Ya. HCO3- dia di reaksi nomor 3. Jadi apa? Jadi asam cocok. Jadi asam dan asam. Jadi dua-duanya bersifat sebagai asam. Penentuan pH asam basa. Suatu basa lemah AgOH 0,01 molar mempunyai pH sebesar. Kasih tahu Kb-nya. Kemudian soal selanjutnya, suatu asam lemah HCN 0,02 molar mempunyai pH sebesar. Nah, ini berarti penentuan pH ya dari suatu asam atau basa lemah. Kita kerjakan soal yang pertama dulu ya. Nah, kalau kita udah dikasih tahu ada basa lemah dan konsentrasinya serta dikasih tahu Kb-nya, maka karena dia basa ya, kalau basa itu yang dicari OH-nya. Kalau dia asam yang dicari adalah H+-nya gitu loh ya. Nah, berarti OH- sama dengan rumusnya adalah akar Kb kali molaritas si basa lemah. Nah, Kb-nya di soal ada yaitu 10-6 dikali. Nah, ini 0,01 itu 10-2 ya. Kali 10-2. Berarti ini menjadi akar dari 10-8
sama dengan 10 minus 4. Inilah OH-nya. OH-nya diubah ke POH dulu. POH sama dengan min log OH-. Nah, OH-nya tadi 10 min 4. Berarti min log 10 min 4 sama dengan 4. Nah, ini baru POH, teman-teman. Nah, kalau dia basa lemah, masih ke POH. Kita pertanyaannya adalah pH. pH tambah POH sama dengan 14 ya. Jadi, pH sama dengan 14 dikurang POH. Sama dengan POH-nya tadi 4 ya. 14 dikurang 4. Jadi, pH larutan tersebut dengan data di atas sebesar 10. Ya, kemudian yang suatu asam lemah CN 0,02 molar mempunyai pH sebesar. Karena dia asam lemah yang dicari H+ sama dengan menggunakan persamaan akar Ka kali M. Jadi sebenarnya rumusnya mirip ya teman-teman. Bedanya ini dicari OH- dan pakai Kb karena asam lemah. Di sini yang dicari karena asam H+ pakai Ka karena asam lemah. Sama dengan akar dari Ka itu 10 minus 4. Molaritasnya ini berarti 2 kali 10 min 2 ya. 2 kali 10 min 2 sama dengan akar dari 2 kali 10 min 6. Nah, akar 2-nya tinggalkan saja dalam bentuk akar 2. 10 min 6 kalau diakarkan 10 min 3 ya. Nah, kalau dia sudah dapat H+, langsung ke pH. Karena pH itu sama dengan min log H+. Sama dengan min logaritma akar 2 dikali 10 minus 3. Nah, 10 minus 3 itu min lognya menjadi ke sini. 3 min log akar 2. Inilah jawaban untuk pertanyaan pH yang di bawah. Sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu larutan penyangga atau buffer. Nah, larutan buffer bisa dibuat dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Tapi dengan catatan yang lemah tadi bersisa, yang kuat habis. Jadi kita lihat dulu untuk soal berikut. Dicampurkan 200 ml larutan asam asetat CH3COOH 0,1 molar dengan 100 ml KOH 0,1 molar. Jika Ka asam asetat 10 minus 5, ya campuran yang terjadi sebesar. Nah, ini adalah asam lemah, KOH adalah basa kuat. Nah, kalau kalian sudah lupa apa saja asam lemah, apa saja basa kuat, silakan tonton video, nanti saya taruh linknya ya di bawah. Oke, langsung saja CH3COOH ditambahkan dengan KOH. Ini berarti reaksi asam basa ya, yang menghasilkan garam CH3COOK ditambah dengan H2O. Nah, ini kita analisis dengan membuat persamaan MRS. Ini awalnya nggak ada. Ini kita kalikan aja ya. Pakai milimol aja. Milimol sama dengan molaritas kali volume mililiter. Nah, ini molaritasnya CH3COOH 0,1 molar dikali 200. Berarti 20 milimol. Jangan lupa kalau kalian menuliskan reaksi kimia harus disetarakan terlebih dahulu. Ini sudah setara ya. Lanjut, ini berarti 100 kali 0,1 molar berarti 10 milimol. Nah, berdasarkan konsep dari reaksi pembatas, mol bagi koefisien terkecil adalah yang habis. Ini molnya 10 bagi 1, 10, 20 bagi 1, 20. Maka mol bagi koefisien terkecil ini dihabiskan gitu ya. Ini berarti 10, sisa 10 milimol. Ya.
Nah, jadi di sini berlaku perbandingan mol, perbandingan koefisien. Semuanya satu koefisiennya, jadi molnya sama di sini, di yang bereaksi ya. Maka ini terbentuk 10 milimol, ini juga terbentuk 10 milimol. Maka yang kita lihat di sini teman-teman adalah, ini asam lemahnya sisa ya. Kalau asam lemah sisa, basa kuat habis, maka itu akan, kesimpulannya adalah ini merupakan campuran yang menghasilkan larutan buffer. Buffer ya. Buffer apa? Yang asam lemah sisa, berarti buffer asam. Buffer asam atau penyangga asam. Nah, buffer asam itu berarti campuran asam lemah dan basa konjugasi ya. Jadi buffer asam itu adalah campuran asam lemah dan basa konjugasi. Nah, basa konjugasi itu apa, teman-teman? Nah, basa konjugasi itu adalah ion negatif atau anion pada garam. Anion atau ion negatif pada garamnya. Jadi kita harus analisis garamnya itu ya. Nah, asam lemahnya itu kan CH3COOH. Basa konjugasinya itu berasal dari garam, yaitu anion pada garam. Garamnya itu kan ini kan CH3COOK. Nah, anionnya itu berarti ion negatif pada garam ini, ya kita tinggal ionkan aja CH3COO- ditambah K+. Berarti inilah yang bertindak sebagai basa konjugasi CH3COO-. Nah, ini tadi berapa milimol? Ini 10 milimol. Ini tadi garam CH3COOK-nya juga 10 milimol. Maka milimol dari basa konjugasinya karena koefisiennya 1 ini juga 10 milimol. Oke, buffer asam itu rumusnya adalah tentunya yang dicari H+, namanya juga udah asam gitu ya. Yang dicari H+ itu. H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah ya. Jadi rumus daripada buffer asam adalah Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Nah, inilah rumus dari buffer asam, teman-teman. Nah, yang asam lemahnya apa, basa konjugasinya apa, tentunya Anda harus tahu supaya bisa masukkan rumusnya, angkanya. Maka H+ sama dengan Ka, kita masukkan ya. Jadi asam lemahnya siapa tadi? Asam lemahnya adalah CH3COOH, berarti mol CH3COOH. Kemudian basa konjugasinya tadi apa? Adalah anion pada garamnya. Berarti ion negatif pada garam, berarti mol CH3COO ya. Mol CH3COO-. Ya udah, ini tinggal dimasukkan aja. Maka Ka di soal ini dikasih tahu 10 minus 5 ya. Kemudian mol CH3COOH yang kita pakai yang ini, yang dari sini ya. Maka dia yang ini kita pakai 10. Nah, kita bisa pakai milimol ya. Dengan catatan milimol di atas, milimol juga di bawah. Nah, berarti CH3COO- berapa milimol ini ya? Ini yang kita masukkan teman-teman. 10 milimol. Ini kebetulan tewas. Maka menjadi 10 minus 5. Nah, kalau dia H+-nya 10 minus 5, maka pH sama dengan min log H+. Sama dengan min log 10 minus 5. Maka pH-nya sama dengan 5. Inilah hasilnya untuk reaksi tersebut. Nah, mungkin kalau ditanya buffer basa kayak mana ya? Buffer basa sama saja teman-teman ya. Buffer basa nanti tentunya campuran basa lemah dengan asam kuat. Nanti basa lemahnya sisa, asam kuatnya habis. Maka jadi buffer basa. Nah, buffer basa itu apa? Campuran dari basa lemah dengan asam konjugasi. Ya.
Kalau dia buffer asam kan asam lemah dengan basa konjugasi kan. Kalau dia buffer basa lemah dengan asam konjugasi. Asam konjugasi itu beda dengan basa konjugasi. Kalau basa konjugasi adalah ion negatif pada garam atau anion, maka asam konjugasi nanti adalah ion positif atau kation pada garam. Larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,02 molar dicampurkan dengan 400 ml larutan NH4OH dengan konsentrasi 0,04 molar. Tentukan pH campuran. Oke, ini basa lemah. H2SO4 tentunya kita tahu adalah H2SO4. Ini asam kuat, teman-teman. Berarti basa lemah asam kuat. Kita reaksikan ya. NH4OH bereaksi dengan H2SO4. Menjadi ini NH4 plus sama SO4 2 negatif berarti menjadi garam amonium sulfat. NH4 2 kali SO4 ditambah H2O. Nah, ini berarti ini kali 2 biar setara, ini kali 2. Sekarang kita analisis mula-mula reaksi sisa. Oke. Ini awalnya nggak ada. Langsung aja ya. 100 ml dikali 0,02 berarti asam sulfatnya 2 milimol. NH4OH 400 ml dikali 0,04 berarti 16 milimol. Nah, berdasarkan konsep reaksi pembatas, yang habis adalah mol bagi koefisien terkecil. 2 milimol dibagi 1 itu 2. 16 milimol dibagi 2 itu 8. Jadi mol dibagi koefisien terkecil itu habis. Berarti ini yang habis, teman-teman. Jadi asam kuatnya habis, guys. Ya, basa lemahnya sisa. Nah, kalau seperti ini formasinya berarti ini buffer basa ya. Jadi ini bereaksi 2:1. Maka di sini karena ini bereaksinya 2 milimol supaya habis, maka di sini karena koefisiennya 2 harus 4. Nah, ini kurangkan menjadi 12 milimol yang sisa. Nah, ini terbentuk koefisiennya sama dengan ini, maka ini 2 milimol. Ini berarti koefisiennya 2, 4 milimol. Nah, ini tadi yang saya katakan, ini adalah basa lemah sisa, ya kan? Asam kuat habis. Nah, kalau dia seperti ini, reaksi asam basanya, maka ini buffer basa. Nah, tadi buffer basa saya katakan adalah campuran dari basa lemah dengan asam konjugasi. Asam konjugasi itu apa? Asam konjugasi adalah kation pada garam. Kation pada garamnya. Oke. Nah, berarti basa lemahnya apa? Basa lemahnya berarti NH4OH ya. Berapa milimol? Maka diambil dari sisa ini, 12 milimol. Nah, asam konjugasinya apa? Asam konjugasi dari garam. Jadi garamnya diionkan dulu. NH4 2 kali SO4. Diionkan jadi apa? Diionkan jadi 2NH4 plus tambah SO4 2 negatif. Nah, tadi yang jadi asam konjugasinya adalah kationnya, berarti NH4 plus. Nah, yang menjadi 2 milimol itu kan punya garam. Nah, NH4 plusnya koefisiennya di sini kan jadi 2 kan, karena dia 2. Maka dia 4 milimol banyaknya gitu loh, teman-teman. Oke, nah jadi buffer basa, karena dia buffer basa, penyangga basa, yang dicari adalah OH-. OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah ya, dibagi mol asam konjugasi. Asam konjugasi atau ion positif pada garam. Jadi inilah rumus dari buffer basa. Nah, ini kita langsung cari aja. Kb-nya berapa? Maka ini kita tulis dulu rumusnya ya. Rumus sesuai dengan soal. Yang kita pakai adalah mol si basa lemahnya adalah NH4OH. Kemudian
Asam konjugasi adalah NH4+, berarti mol NH4+. Nah, Kb-nya di soal 10 minus 5. Oke. Kemudian mol NH4OH yang kita pakai ini ya teman-teman, 12 milimol. Nah, jadi bisa milimol per milimol, nggak usah harus mol. Kemudian kita pakai ini asam konjugasi 4 milimol. Nah, 12 per 4 sama dengan 3. 3 dikali 10 minus 5 lah POH-nya. Nah, OH-nya. OH- diubah ya ke POH. POH min log OH- ya. Sama dengan min log 3 dikali 10 minus 5. Maka POH-nya sama dengan 5 dikurang logaritma 3. Itu baru POH. Yang ditanya adalah pH. pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang 5 itu 9. 9 min log 3 berarti 9 tambah logaritma 3. Inilah pH untuk soal ini ya. Nah, terdapat beberapa larutan berikut. 25 mili HF 0,5 molar. Sampai 25 mili HCl 0,1 molar. Pertanyaannya adalah pasangan senyawa yang dapat membentuk penyangga basa. Nah, kita bedakan dulu larutan penyangga ya. Penyangga itu ada 2, bisa penyangga asam dan bisa jadi penyangga basa. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, kalau suatu larutan itu jadi penyangga asam, maka ada 2 cara membuat larutan penyangga asam. Cara pertama adalah dengan mencampurkan asam lemah dan garamnya. Jadi asam lemah dicampurkan dengan garamnya. Atau cara kedua, asam lemah direaksikan dengan basa kuat. Tapi dengan catatan asam lemahnya bersisa, kemudian basa kuatnya habis. Nah, kayak gini. Kemudian penyangga basa ya kebalikannya saja ya. Cara pertama penyangga basa itu karena penyangga asam-asam lemah, penyangga basa maka basa lemah dan garamnya. Kemudian cara kedua bisa campuran basa lemah dengan asam kuat. Ya. Dengan catatan basa lemahnya sisa, asam kuatnya habis. Nah, jadi inilah cara menghasilkan suatu penyangga asam dan basa. Maka mari kita cek soal ini. Nah, HF itu adalah asam lemah. NH4OH basa lemah. CH3COOH asam lemah. H2SO4 asam kuat. HCl adalah asam kuat. Pertanyaannya adalah yang membentuk penyangga basa. Nah, penyangga basa berarti kita nanti ada 2 kriteria yang akan kita cek. Bisa basa lemah plus garamnya atau basa lemah plus asam kuat dengan catatan ini. Basa lemah sisa, asam kuat habis. Nah, mari kita cek yang A. Yang A itu campuran dari nomor 1 dan 2. Berarti nomor 1 itu kan asam lemah dengan basa lemah. Apakah asam lemah dengan basa lemah bisa jadi penyangga basa? Maka tidak masuk. Jadi tidak mungkin. Yang kedua, 1 dan 4. 1 itu asam lemah. Yang nomor 4 asam kuat. Ini asam dan asam. Asam dan asam tidak mungkin jadi buffer. Yang buffer itu adalah asam lemah basa kuat atau basa lemah asam kuat ya. Jadi kalau sesama asam nggak bisa walaupun 1 kuat 1 lemah. Yang ketiga, campuran 2 dan 3. Yang 2 itu adalah basa lemah. Yang 3 adalah asam lemah. Ya sama aja seperti jawaban A ya, tidak bisa sesama lemah. Kemudian yang dodol, campuran 2 dan 5. 2 itu basa lemah.
5 itu asam kuat. Nah, basa lemah asam kuat dicampur bisa nggak jadi buffer? Bisa, tapi syaratnya ada. Basa lemah sisa. Nah, jadi kita ceklah reaksinya ini ya. Basa lemahnya adalah NH4OH tambah asam kuat HCl. Ini hasilnya menjadi NH4Cl tambah H2O. Reaksinya sudah setara, kemudian kita analisis. Kita harus menganalisisnya ya. Karena walaupun dia campurannya basa lemah asam kuat, kalau tidak basa lemah sisa asam kuat habis, itu bukan buffer. Misalnya, dua-duanya habis. Apakah itu buffer? Tidak. Itu hidrolisis garam ya. Jadi harus ada ini syarat ini ya, basa lemah sisa asam kuat habis. Nah, ini kan tinggal dikali aja ini. Ya, 25 kali 0,3 berarti 7,5 milimol ya. 7,5 milimol. Kemudian asam kuatnya 25 mili kali ini berangka 2,5 milimol. Maka kalau dilihat dari konsep reaksi pembatas, ini yang habis ya. Nah, ini bereaksi 2,5, maka sisa 5 milimol. Ini terbentuk, ini awalnya nggak ada, terbentuk 2,5, terbentuk 2,5. Nah, coba kita perhatikan, ini kan tadi yang jadi basa lemah, ini yang jadi asam kuat. Nah, reaksi basa lemah asam kuat, ternyata kita menemukan basa lemah sisa asam kuat habis. Berarti ini bisa jadi buffer. Nah, buffer basanya yang mana di sini? Nah, buffer basa itu kan harus basa lemah dan garamnya. Jadi buffer basanya ini adalah NH4OH ya, yang 5 milimol dengan garam yang ini ya. Jadi dia akan ketemu garamnya di akhir reaksi. Setelah reaksi basa lemah asam kuat selesai, jadi akan membentuk larutan buffer dengan komposisi basa lemah 5 milimol, garamnya 2,5 milimol. Jadi artinya untuk cara kedua ini adalah untuk mendapatkan cara pertama, ya. Karena ujung-ujungnya penyangga basa itu adalah ya basa lemah dan garamnya. Cuma ini sering dikatakan cara langsung nomor 1, nomor 2 itu cara tidak langsung. Artinya untuk memperoleh buffernya kita reaksikan dulu gitu. Kalau nomor 1, kalau sudah ada basa lemah dan garamnya itu sudah jadi buffer. Yang kenapa salah? Kita cek. Nomor 3 itu asam lemah. Nomor 4 asam kuat. Ya kan, asam lemah, asam kuat ya nggak bisa ya. Di sini diberikan nama-nama garam. Ya. Pertama-tama garam ini kita tuliskan dulu rumus kimianya. Barium sulfat berarti BaSO4. Ya. Aluminium nitrat berarti Al NO3 3 kali. Seng klorida berarti ZnCl2. Amonium asetat NH4 CH3 COO NH4. Kalium sianida KCN. Nah, inilah nama-nama garamnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita ionkan dulu teman-teman ya. BaSO4 kalau diionkan jadi apa? Ba2+ sama SO4 2 negatif. Ini berarti menjadi Al3+ sama NO3-. 3 NO3- gitu ya. Ini berarti menjadi Zn2+ sama 2 Cl-. Ini berarti menjadi CH3 COO- sama NH4+. Ini berarti menjadi K+ tambah Cn-. Nah, Anda masih ingat nggak ion-ion dari asam kuat dari basa kuat? Di sini saya akan jelaskan ulang ya. Ion-ion dari sisa basa kuat. Basa kuat. Ion-ion dari basa kuat pasti adalah ion positif ya. Kalau ion dari basa itu ion positif atau kation pada garam. Nah, apa saja yang dari basa kuat? Li+,
Na+, K+, Rb+, Ca2+, terus Sr2+, Ba2+. Dah. Ingat yang ini aja. Biasanya ini aja sih. Ya, jadi kalau kalian menemukan ion positif ini di dalam garam, maka kita katakan, oh, ini berasal dari basa kuat. Kalau kita menemukan ion positif selain daripada yang ion basa kuat, maka dia berasal dari basa lemah. Gitu ya, cara mengingatnya. Jadi ingat aja ion positif dari basa kuat. Selain dari ion positif basa kuat, maka kalau kamu ketemu ion positif yang lain, langsung aja kita katakan itu ion basa lemah. Kemudian kita perlu mengingat ion dari asam kuat. Nah, kalau ion dari asam kuat pasti dia bentuknya anion, ya, atau ion negatif. Apa saja ion dari asam kuat? SO4 2 negatif tentunya, NO3-, kemudian ClO4-, kemudian Br-, I-, Cl-. Dah. Jadi inilah ion negatif dari asam kuat. Nah, kalau ion negatif dari asam lemah selain daripada yang ini. Nah, mari kita cek satu-satu teman-teman. Ba2+ itu adalah ion positif dari basa kuat kan? Maka kalau ion positif dari basa kuat tidak bisa bereaksi dengan air. Jadi nggak ada reaksinya. SO4 2 negatif itu berasal dari asam kuat. Kalau yang berasal dari kuat tidak bisa bereaksi dengan air atau tidak ada persamaan hidrolisisnya. Jadi kalau barium sulfat, kalau ditanya persamaan hidrolisisnya apa katanya, maka jawab tanda garis saja. Karena yang berasal ion-ion yang berasal dari basa kuat atau asam kuat tidak bisa terhidrolisis atau tidak bisa diuraikan oleh air gitu. Nah, kalau ini tidak bisa dua-duanya, maka harga pH-nya itu netral. Harga pH-nya itu pasti sekitar 7 ya, 7 pas. Maka ini garam barium sulfat adalah garam yang bersifat netral, memiliki pH sama dengan 7. Nah, kemudian aluminium nitrat ya. Aluminium nitrat itu ionnya Al3+. Nah, Al3+, coba cek. Ada nggak di ion basa kuat? Nggak ada. Berarti ini bisa diuraikan oleh air ya. Maka bisa bereaksi, mengalami reaksi kesetimbangan dengan air. Nah, ingat teman-teman, H2O itu sama dengan H+ dan OH-. Nah, karena ini adalah Al3+, maka bereaksi dengan plus itu berarti bereaksi dengan ion negatif. Jadi, ion negatifnya akan Al3+-nya akan mengikat OH-nya. Berarti menjadi AlOH 3 kali gitu ya. Nah, H+-nya kan tidak bereaksi dengan apa-apa kan dari H2O, maka tambah H+ gitu. Nah, ini berarti menjadi disetarakan aja ini 3 ya, penyetaraan aja. Nah, oke. Jadi ini aja reaksinya. NO3- perlukah kita tulis? Kan NO3- ini kan berasal dari ini kan, berasal dari ion asam kuat. Kalau dia berasal dari ion asam kuat, tidak usah ditulis reaksinya. Jadi reaksinya ini aja udah. Nah, kalau kita ditanya pH-nya berapa? Cara menentukan pH adalah lihat aja teman-teman. Dia berasal dari apa? Ini berasal dari garam aluminium nitrat, berasal dari basa lemah, ya kan? Al3+ dari basa lemah kan, basa lemah dan asam kuat NO3-. Basa lemah dan asam kuat. Maka yang dominan pasti yang kuat ya. Maka sifatnya mengikuti yang kuat, yaitu si NO3-. Jadi pH-nya pasti asam di bawah 7 pasti. Jadi hati-hati juga nilai pH-nya gitu. Jadi kalau dia buat pH-nya 8 ya salah. Ya, reaksinya cuma ini. Kemudian seng klorida. Seng klorida, maka sengnya hanya yang lemah. N2+ itu berasal dari yang lemah ya. Karena di sini nggak ada. Maka dia bisa bereaksi dengan air.
Nah, mengalami reaksi kesetimbangan ZN2+ dengan OH- menjadi ZnOH 2 kali. Ditambah dengan H+, supaya setara ini kali 2, ini kali 2. Cl- itu berasal dari asam kuat, maka tidak bisa bereaksi dengan air. Ya, kalau nggak bisa bereaksi, nggak usah ditulis reaksinya gitu ya. Ini berasal dari basa lemah dan asam kuat. Basa lemah, asam kuat, maka dominan sifatnya kuat. Sifatnya ini juga asam. Pasti pH-nya di bawah 7. Entah 3, entah 4, entah 2 gitu ya. Tapi bawah 7 gitu. Kemudian amonium asetat. Amonium itu NH4+, asetat CH3COO-. Dua-duanya lemah ya. Coba lihat ya, dua-duanya lemah. Jadi kalau dua-duanya lemah berarti bisa bereaksi ini dengan air. Ya, ini reaksinya menjadi NH4OH tambah H+. Kemudian yang ini CH3COO- juga bisa bereaksi dengan air, teman-teman. Kita udah selesai sebentar ya. Tambah 2O timbang menjadi, nah ini menjadi berarti CH3COOH tambah OH-. Nah, kalau kita ditanya kalau yang lemah-lemah itu kayak mana? pH-nya tergantung Ka dan Kb. Jadi ini tergantung Ka dan Kb. Kalau nilai Ka lebih besar dari Kb, maka pH-nya asam. Kalau Kb lebih besar dari Ka, jadi pH-nya basa. Kalau Ka sama dengan Kb, pH-nya netral 7, gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kalium cyanida ya. Kalium cyanida berarti K+ dari basa kuat tidak bereaksi, yang bereaksi dengan Cn-. Cn- tambah H2O, ini setimbang menjadi HCN ditambah dengan OH-. K+-nya tidak bereaksi karena berasal dari basa kuat. Nah, basa kuat asam lemah sifatnya basa, pH-nya di atas 7. Nah, inilah penulisan reaksi persamaan hidrolisis garam dan memprediksi nilai pH. Ini ada 3 soal ya. Ini nomor 1, misalnya nomor 1 ya. Sebentar. Nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, soal ini tentang hidrolisis garam. Jadi pertama-tama kita lihat dulu ini garamnya apa saja gitu ya. Nah, yang nomor 1 ini garamnya adalah CH3 COO 2 kali Ca. Ini garamnya. Kemudian yang nomor 2 garamnya ini adalah NH4 2 kali SO4. Yang nomor 3 sama seperti nomor 1 ya. CH3 COO 2 kali Ca. Nah, pertama-tama kita ionkan dulu garam ini supaya tahu sifatnya. Nah, ini berarti menjadi 2 CH3 COO- tambah Ca2+. Kalau yang ini berarti ionnya menjadi 2 NH4+ tambah SO4 2-. Kalau yang ini sama seperti yang nomor 1. 2 CH3 COO- tambah Ca2+. Oke. Nah, ini kita analisis garamnya ini sifatnya apa. Nah, ini ion negatif ini berasal dari asam lemah ya. Ini ion negatif ini dari asam lemah, ion positif ini dari basa kuat. Maka ini menghasilkan hidrolisis garam. Kalau satu kuat, satu lemah itu hidrolisis garam parsial ya. Hidrolisis garam sebagian, sifatnya apa? Sifatnya ngikut yang kuat. Ya. Hidrolisis garam sebagian yang bersifat basa. Karena dia basanya kuat, asamnya lemah. Nah, yang nomor 2 ini NH4+ itu berasal dari ion basa lemah. Jadi ion positif itu adalah berasal dari ion basa lemah ya, kalau NH4+. Nah, SO4 2 negatif ini berasal dari ion asam kuat. Berarti di sini basa lemah asam kuat. Berarti ini masih tetap juga sama hidrolisis garam
Ini hidrolisis garam sebagian juga, ya, yang bersifat karena basanya lemah asamnya kuat, ini sifatnya asam. Jadi kebalikan dari nomor 1. Nah, kalau nomor 3 kan sama aja seperti nomor 1 ya. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi. Oke, kita diminta mencari pH-nya. Nah, maka karena ini hidrolisis garam sebagian bersifat basa, ya kita pakai rumus hidrolisis garam sebagian bersifat basa. Karena sifat basa yang dicari OH- sama dengan rumusnya adalah KW per Ka kali konsentrasi ion yang lemah pada garam. Ion lemah adalah CH3COO- ya. Maka ini konsentrasi CH3COO-. Nah, inilah dia rumus untuk nomor 1. Nah, ini untuk rumus yang nomor 2, penyangga asam. Agak mirip-mirip ya. Cuma bedanya karena ini penyangga asam yang dicari H+. Nah, sama dengan akar. Karena ini basa lemah, maka punya KB. Maka KW per KB gitu ya. Kali konsentrasi. Ini konsentrasi ion lemahnya tadi ya pasti yang negatif. Kalau ini ion lemahnya yang positif. NH4+. Nah, kalau yang nomor 3 rumusnya sama ya. OH- sama dengan akar dari KW per Ka kali konsentrasi CH3COO-. Nah, oke, inilah rumusnya, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Mari kita olah angka dari nomor 1. Nomor 1, apakah konsentrasinya sudah dikasih tahu? Karena yang masuk ke rumus ini adalah konsentrasi atau molaritas ya. Nah, ternyata belum dikasih tahu nih molaritasnya, maka kita harus cari. Di sini dikasih tahu datanya adalah masanya. Maka kita cari dulu molnya ya. Mol sama dengan 3,16 gram dibagi MR ya. MR-nya 158. Ini berarti 0,02 mol. Nah, mol diubah ke molaritas, yaitu 0,02 mol dibagi volume ya, mol per volume 5 liter. Mol per liter itu molaritas. Maka ini menjadi 0,004 molar. Inilah molaritas dari garam ini. Nah, yang masuk ke rumus kan bukan molaritas dari garam, tapi molaritas ion lemah pada garam ya. Berarti molaritasnya ini yang kita perlukan. Nah, ini lihat koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Maka ini kali 2-nya dari punya garam. Maka menjadi 0,008 molar. 0,008 molar itu sama dengan 8 kali 10 minus 3 ya. Molar. Oke, kita lanjutkan untuk menyelesaikan perhitungan OH- dari sini. OH- sama dengan akar dari yang namanya KW ya. KW itu 10 pangkat minus 14. Jadi udah langsung dapat KW-nya 10 min 14 per Ka-nya ada di soal 2 kali 10 min 5. Oke, dikali konsentrasi CH3COO- tadi yang ini 8 kali 10 min 3. Nah, 10 min 14 dikali 10 min 3, 10 min 17 per 10 min 5, maka 17 ditambah 5. Min 17 tambah 5 berarti 12. 8 ini ke sini, tewas jadi 4. Maka menjadi akar dari 4 dikali 10 minus 12. Maka sama dengan akar 4 itu 2, akar 10 min 12 itu 10 min 6. Nah, ini baru OH-nya, teman-teman. Nah, OH- itu diubah ke POH ya. POH sama dengan min log OH-. Nah, min log dari 2 kali 10 min 6. Itu sama dengan 6 dikurang logaritma 2. Nah, 6 dikurang logaritma 2, ini baru POH. Jadi jawabannya tidak B ya. Ini salah. Karena yang ditanya pH, bukan POH. Jadi kalau kamu udah dapat POH-nya, itu bukan pH ya, teman-teman. Nah, pH tambah POH, itu kan sama dengan 14 ya. Jadi pH-nya sama dengan
14 dikurang POH ya. POH-nya tadi 6 min log 2. Maka pH-nya sama dengan 8 tambah min ya, logaritma 2. Jadi jawabannya 8 tambah logaritma 2. Jawabannya adalah C. Nomor 2. Nomor 2 ini kita tinggal lihat aja apakah konsentrasi dari garam sudah ada. Oh, udah ada di sini. Ini 0,4 molar ya. Kalau itu 0,4 molar, berarti yang masuk ke rumus kan ini nih. Tulisannya 2 nih, berarti 0,8 molar. Atau sama dengan 8 kali 10 min 1 molar. Nah, ini tinggal diolah aja angkanya. Nah, KW tadi 10 min 14 ya. Dibagi KB-nya disoal 2 kali 10 min 5. 2 kali 10 min 5. Dikali konsentrasi NH4+. Berarti 8 kali 10 min 1 ya. Ini sama dengan berarti ini ke sini 4. Berarti menjadi akar 4 itu 2. Ini 10 min 15 dibagi ini berarti 10 min 10 menjadi 10 min 5 ya. Langsung hasilnya aja. Nah, ini sudah H+. Kalau sudah H+, langsung ke pH. Karena pH sama dengan min log H+. Nah, sama dengan min log 2 kali 10 min 5. Maka pH-nya sama dengan 5 dikurang logaritma 2. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3. Ini kita lanjutkan saja. Nah, ini garamnya 0,025 ya. 0,025 molar. Yang masuk ke rumus ini kan, koefisiennya 2. Berarti 0,025 kali 2, 0,05 molar lah nanti yang masuk ke rumus. Oke, langsung kita selesaikan aja. KW itu 10 min 14 per 2 kali 10 min 5 KA-nya. 2 kali 10 min 5. Oke, dikali konsentrasi CH3CO min 0,05. 0,05 itu 5 kali 10 min 2 ya. 5 kali 10 min 2. Nah, ini sama dengan akar 5 per 2 itu 2,5. Ini 10 min 14 berarti bagi ini menjadi 10 min 9 tambah 2 berarti 10 min 11. Nah, ini saya mau buat angkanya supaya bisa akar. Maka menjadi 25 aja. 25 jadi ini menjadi 10 min 12. Min 12 ya. Ini berarti menjadi 5 dikali 10 min 6. Ini masih OH min. OH min berarti ke POH. POH sama dengan min log OH min. Nah, OH minnya tadi 5 kali 10 min 6. Min log 5 kali 10 min 6. Sama dengan 6 dikurang logaritma 5. Nah, ini baru POH. Jadi jawabannya bukan C. Karena dia yang dicari OH min ya baru ke POH. Nah, kita yang mau ditanya adalah pH. pH sama dengan 14 dikurang POH. Berarti 14 dikurang 6 min log 5. 14 dikurang 6 itu 8. Min log 5 berarti jadi plus log 5 nanti. Jadi jawabannya adalah 8 plus log 5. Yaitu dodol. Nah, inilah untuk cara penentuan pH larutan dari garam.